Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini kesempatan sebenarnya untuk memakzulkan Pak Jokowi ya ini. Petisi 100% desak DPR dan MPR segera makzulkan Jokowi begitu kan ya. Akibat cawi-cawi selama ini kita lihat saja begitu bagaimana MK, bagaimana KPU ya, bagaimana dengan yang lain begitu kan dan undang-undang ya. RU sekarang begitu yang terbaru yang kemudian ya gubernur dan wakil gubernur harus dipilih oleh seorang presiden. Ini kan gimana begitu kan? Sudah menandakan bahwa ada sesuatu di situ begitu. Seharusnya apa yang dilakukan selama ini begitu seharusnya kan ada pembatalan kepada Gibran begitu kan. Ini mereka kok menggunakan institusi seperti itu begitu kan, memanfaatkan cawe-cawe intervensi sana sini begitu. Pada kenyataannya lihat saja ya, kalau ini ada petisi begitu di situ begitu untuk memakzulkan Pak Jokowi, ini kesempatan begitu kan ya di situ begitu. Ya setidaknya siapa sih yang kemudian mengatakan bahwa omongannya Pak Jokowi itu biasanya begitu bolak-balik mereka begitu kan ya. Kalau dia bilang iya berarti tidak, kalau tidak berarti bilang iya begitu kan. Lantas bagaimana dengan cawe-cawe selama ini begitu? Lihat saja, bisa dimakzulkan Jokowi begitu kan. Jadi saya kira masyarakat Indonesia kan sudah paham begitu kan siapa di balik ini semua begitu, aktornya siapa begitu, yang kemudian yang membisiki MK itu siapa begitu, sudah jelas mereka begitu ya. Bahkan satu sisi mengatakan ya petisi 100% desak DPR dan MPR segera maksulkan Jokowi. Mana petisinya? Gue ikut dukung udah muak katanya begitu. Bayangkan ini begitu ya. Ini komentar-komentar dari netizen loh begitu. Bahkan ya lah nggak bakalan didengerin tuh katanya begitu. Kenapa? Ya semua partai politik udah tersandra, udah terkunci gemboknya. Mereka cari aman masing-masing sampai pemilu di 2024. Yang bisa memakzulkan Jokowi adalah rakyat, yaitu adalah jalur resmi pemilu dan jalur gerakan rakyat reformasi jilid 2. Mudah-mudahan tidak terjadi opsi kedua. Betul begitu kan? Kalau sudah seperti ini gimana? Coba bayangkan begitu kan. Maka rakyat itu sekarang itu jangan hanya diam saja mereka begitu. Rakyat saja sudah dipecah-pecah sana sini yang dukung si A, dukung si B dan si C begitu kan. Tidak bisa kalau tidak bersatu. Maka sejak awal saya katakan DPR itu tidak bisa memakzulkan Jokowi ya kalau tidak ada dukungan dari rakyat bersatu di situ begitu. Ada memakzulkan Pak Jokowi tapi rakyat tidak bersatu yang ngapain juga begitu. Sia-sia dong begitu kan ya. Mana petisinya gue ikut juga katanya. Terus ya sudah dimakzulkan cukup dengan tidak mencoblos nomor 2 itu aja sebenarnya. Betul juga begitu kan ya. Bahkan itu fotonya menggambarkan kepribadian yang aslinya. Tanya siapa orang-orang dekatnya. Mungkin satu hari anak-anak sendiri yang akan cerita ke media. Kita lihat saja ya. Itu kan sudah diceritakan oleh Pak Jokowi begitu kan. oleh Gibran ya maaf. Oleh Gibran begitu kan. Tergantung dari arahan Pak Jokowi. Bilangnya begitu. Jadi artinya apa? Artinya cawe-cawe selama ini kan cukup kuat mereka begitu. Sangat disayangkan begitu ya. Bahkan dengan undang-undang si baru masyarakat hari ini DKI Jakarta begitu kan tidak ya pupuslah harapan mereka begitu. Yang pantas jadi pemimpin di situ malah tidak bisa dipilih begitu. Yang penting dengan dekat dengan presiden dia yang dipilih begitu. Ini kan sangat disayangkan. Sehebat apapun dukungan Cina, ya intelijen, duit pinjaman triliunan dan cukong oligarki, Jokowi tidak bisa melawan kekuatan rakyat. Betul ya. Kalau rakyat bersatu, insya Allah ya bisa ya, semuanya bisa begitu. Tapi kalau tidak bersatu ya kenapa juga begitu kan ya? Kenapa fotonya harus yang ini sih? Dibantu-bantu apa ini petisinya terlaksana katanya begitu. Tunggu ya dari DPR di situ begitu. Apalagi DPR-nya begitu. Kalau DPR-nya sama-sama kuat ya tidak mungkinlah di situ untuk bisa memakzulkan Pak Jokowi begitu. Kenapa? Karena pemakzulan Pak Jokowi itu tidak mudah sekali mereka begitu. Itu ada aturan penting begitu kan. Bisa saja ya orang yang memakzulkan di situ dianggap makar mereka begitu. Ya malah kena sendiri. Kalau rakyat tidak segera bersatu tidak bisa mereka begitu. Bahkan ya petisi 100% desak DPR dan MPR segera makzulkan Jokowi ya. Sejumlah tokoh yang tergabung dalam petisi 100% ya penegak daulat rakyat mendesak DPR dan MPR begitu segera makzulkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Tuntutan itu buntut dugaan pelanggaran konstitusi Jokowi. Antara lain ya nepotisme dalam Mahkamah Konstitusi atau MK dan intervensi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Petisi 100 dinyatakan bahwa ada 10 alasan makzulan Jokowi yang telah mereka sampaikan kepada gedung DPR, GPR ya MPR.
Senayan ya 20 Juli 2023. Pemakzulan semakin relevan ya adalah adanya pelanggaran-pelanggaran konstitusional baru yang dilakukan oleh Jokowi sebagaimana yang tertulis dalam siaran pers petisi 100 ya, petisi 100. Pelanggaran konstitusional itu menurut petisi 100 diantaranya keterlibatan Jokowi sebagai ipar mantan Ketua MK Anwar Usman dalam pengambilan keputusan mengenai batas capres-cawapres yang Majelis Kehormatan MK memutuskan Anwar Usman telah melanggar etika berat sehingga diberhentikan sebagai Ketua MK. Ya, jelas mereka begitu kan ya. Apa yang seharusnya terjadi? Kita lihat saja dalam beberapa media ya di situ sudah dijelaskan begitu kan. Ya, kita lihat saja ini beritanya begitu kan. Bahkan ini 100 petisi menyatakan ada 10 alasan pemakzulan Jokowi ya terkait dengan bagaimana cawe-cawe di MK, terus kemudian nepotisme Jokowi katanya begitu ya. Pelanggaran-pelanggaran ya konstitusional di situ. Bahkan ya melanggar pasal 22 Undang-Undang 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dengan pelanggaran ini, petisi 100% akan segera melaporkan tindakan pidana yang dilakukan oleh Jokowi, Anwar Usman, dan Gibran. Petisi 100 ia juga menyinggung pengakuan mantan Ketua KPK, Agus Raharjo yang menjelaskan adanya intervensi Jokowi terhadap KPK. Itu sudah dibongkar hari ini begitu kan. Apalagi FPI di situ ya, sudah masuk di situ ternyata begitu kan. Artinya apa? Kalau kita melihat dengan sebuah realitas ini ada sesuatu yang kemudian yang memainkan peran di situ begitu. Ada apa begitu kan? Ini sangat-sangat disayangkan sekali kalau hal-hal ini terjadi begitu kan. Bahkan di satu sisi pemakzulan itu saya kira agak berat sih sebenarnya. Mengapa saya katakan berat? Ya kalau selama masyarakat masih belum masih belum bersatu, saya kira tidak bisa di situ begitu. Kalau bersatu, insya Allah ada kemungkinan bisa begitu kan. Bahkan salah satunya perihal dasar hukum pemakzulan Jokowi adalah petisi 100 menyatakan adalah TAP MPR. Petisi 100 menyepakati agar masalah semua persoalan bangsa adalah Jokowi. Untuk itu menuntut pemakzulan Jokowi. Bahkan sejumlah tokoh yang terlibat dalam petisi 100 antara lain adalah mantan Kasat Jenderal Purnawirawan ya Tresno Sudarto, mantan Ketua MPR Amin Rais, Guru Besar UGM Zainal Arifin Mukhtar, pengajar UMS ya M Taufik, Ketua FUDY ya Sukri Fadli, Ketua BEM ya KM UGM Gibral M. Nor begitu, serta perwakilan petisi 100 Marwan Batubara ya. Dan inilah kalau memang DPR sudah siap di situ ya saya kira bisa dimakzulkan di situ begitu kan. Tapi kalau DPR-nya masih kuat saya kira tidak mungkin begitu kan. Sia-sia mereka begitu. Bahkan ya akan menjadi blunder karena dianggap makar mereka begitu. Bisa saja orang-orang melakukan seperti itu begitu. Pak Jokowi tinggal menyuruh saja mereka orang-orang yang melibatkan hal-hal seperti itu bisa dianggap kudeta begitu kan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.